Halo, selamat pagi untuk Pak Doli dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Gilbert dan juga anggota kelompok saya yaitu Matthew dan Kendrick. Pada hari ini kami ingin menjelaskan yaitu tentang Partai Indonesia Raya atau disingkat juga dengan Parindra. Nah, sekarang kita ingin menjelaskan latar belakangnya dulu dari pembentukan organisasi ini tuh kenapa bisa terbentuk. Nah, yang pertama, pembentukan Parindra atau Partai Indonesia Raya ini dilatar belakangi oleh keinginan golongan priai cendekiawan Jawa untuk membentuk wajah perjuangan politik demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Perjuangan Parindra atau Partai Indonesia Raya dalam mewujudkan cita-cita persatuan dan kemerdekaan bangsa Indonesia itu ditempuh melalui berbagai jalur seperti politik, sosial, dan juga ekonomi. Nah, sekarang kita bakal menjelaskan yaitu tokoh-tokoh atau tokoh pengaruh di balik Partai Indonesia Raya atau Parindra. Pada tahun 1931, Dr. Sutomo pendirian Budi Utomo mendirikan Persatuan Bangsa Indonesia atau disingkat juga dengan PBI. Organisasi ini merupakan lanjutan dari Indonesia Study Club yang didirikan pada tahun 1924. Dengan PBI, Dr. Sutomo bermaksud menempuh jalan yang kooperatif dalam sebuah wadah partai yang lebih besar. Pada 24-26 Desember 1935 diselenggarakan Kongres yang menyatukan Budi Utomo dengan PBI. Kongres yang diadakan di Surakarta ini dibuat dalam rangka menyatukan partai-partai kecil untuk memperoleh kekuatan partai yang besar. Hasil fusi menghasilkan sebuah partai baru yang kemudian dinamakan Partai Indonesia Raya atau Parindra. Dengan ketua terpilih Dr. Sutomo, Kongres juga menetapkan Surabaya sebagai kantor pusat Parindra. Anggota dari Parindra ini pada tahun 1937, partai ini memiliki anggota lebih dari 4.600 orang dari seluruh Indonesia. Pada tahun 1939, anggota Parindra meningkat hampir 3 kali lipat hingga 11.250 orang. Adalah yang pertama mempercepat kemerdekaan Indonesia, kedua membawa perjuangan kemerdekaan pada bidang politik, ketiga mendapatkan kemerdekaan Indonesia secara kooperatif, keempat mencegah konflik dengan Belanda, kelima meningkatkan koordinasi antar organisasi pergerakan. Selanjutnya hasil dari organisasi. Hasil Partai Indonesia Raya yaitu Parindra di bidang ekonomi. Parindra mendirikan dua perkumpulan yaitu Rukun Tani dan Rukun Pelayaran Indonesia. Rukun Tani didirikan untuk memperjuangkan kepentingan petani mengingat mayoritas penduduk Indonesia terutama di Pulau Jawa adalah petani. Sementara itu, Rukun Pelayaran Indonesia didirikan untuk mengatasi rintangan bagi para pelayar dan pedagang pribumi dikarenakan tingginya biaya pengangkutan barang yang dikenakan pada kapal-kapal KPM di luar Pulau Jawa, terutama di Pulau Sulawesi. Lalu runtuhnya atau bubarnya dari organisasi ini adalah Partai Indonesia Raya atau Parindra yang awalnya menganut pendekatan kooperatif dalam perjuangan kemerdekaan mengalami kemunduran drastis setelah pendudukan Jepang. Pembubaran paksa oleh Jepang dan perubahan paradigma perjuangan nasional pasca kemerdekaan menjadi faktor utama. Perpecahan internal, hilangnya dukungan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya semakin memperparah kondisi Parindra. Akibatnya, partai ini tidak mampu bersaing dengan partai-partai yang lebih radikal dan akhirnya bubar pada tahun 1950.